Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idla'atih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i khawani min al-anbiya wal mursalin wa ashabil tabi'in وتبي دمنا جمع أولياء والصحابة والصالحين ودول مساكين في الدين أمدنا الله بمددهم وفض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sampai kepada Al-Asl Tasik fil Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Itu pokok yang ke-9. Ini pokok-pokok agama. Pokok yang ke-9 yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ini harus ada. Kita di dalam beragama ini harus ada amar ma'ruf nahi munkar, harus wajib. Jangan Islam cuma untuk sendiri saja, terserah dia lantaklah. Itu berarti dia tidak melakukan satu kewajiban yang menjadi pokoknya di dalam Islam beragama. Sampai kepada as-sakit anil munkar syarikun li fa'ilih. Itu orang yang diam dari kemungkaran, maka dia bersekutu dengan orang yang melakukannya. Ada orang mabuk, diamin aja, berarti dia bersekutu. Nah, ini jangan sampai begitu. Ya, ditegur begitu. Jangan mabuk. Kullu man sahada munkaran wa lam yunkirhu wa sakata anhu wa syarikun fi, kata Imam Ghazali. Setiap orang yang menyaksikan kemungkaran kemudian dia tidak mengingkarinya dan dia diam, bahwa syarikun fihi, maka dia bersekutu di dalam kemungkaran tersebut. Nah, coba contohlah sekarang contoh itu di kampung kita nih. Ada umpamanya orang mabuk, kita biarkan saja 2 orang, bisa tambah 3 orang, 4 orang, 10, kita biarkan aja, masalah 2 orang lah, ya kan? Apa yang jadi kampung kita? Nah, jadi ahli maksiat semuanya, ahli mabuk semuanya, dibiarkan saja kayak gitu. Fal mustami'u syarikun al-mubta' syarikul mubta'. Orang yang mendengarkan, orang yang menghibah orang itu termasuk orang yang bersekutu di dalam menghibah orang. Ya ibu-ibu, kalau ada orang kata-katain orang lain, kita tak usah ikut dengar, apalagi ikut ini. Habislah bu. Bukan aku yang cakap. Iya, bukan ibu yang cakap, tapi ibu kan sudah kena tuh. Jangankan bunyi, diam aja sampai dengarkan, dengarkan. Itu sudah syarikun, dia dapat dosa juga bu. Nah, jadi kalau orang nak ngajak kita mengatakan jalan diam, aku tak ada dengar. Nah, cakap dengan batu, dengan pokok sana, aku tak nak engkau yang cakap, aku ikut dosa.
Ifal mustamu sarikul mughtab, orang yang mendengarkan orang yang menghibah orang, datang orang, dia bersekutu dengan orang tersebut di dalam dosanya tentunya. Coba tuh, ada orang nih menghibah orang, dia dengan ibu dia cakap, terus ibu tinggal lari, gini masih ngomong tak? Ya tidaklah, karena ada ibu lah yang bercakap. Coba, dia sedang kena ngomong si Anu nih gini, tinggal aja lari. Masa dia tidak ngomong lagi, ngomong siapa udah dengar? Karena ada pendengar lah, maka dia bercakap kata-kata yang tinggal lari. Orang jangan tinggal lari, kau nak aku tinggal lari, gitu aja. Kalau jangan nyakap orang, kau nak aku tinggal lari. Wa yajri hadza fi jami'il ma'asi, dan ini semua berlaku di semua kemaksiatan. Semua kemaksiatan. Bukan cuma menghibah aja, dia diam aja, dia berdosa juga, dia berarti bersekutu. Semua kemaksiatan, orang zina didiami, orang mencuri didiami, orang mabuk. Sekarang nih yang mesti ditegur nih sekarang orang mabuk, yang mesti ditegur ini pencuri, itu mesti ditegur tuh. Ya apa tidak? Mesti. Kalau ada ketahuan yang maling beri, mesti ditegur. Tapi kalau kadang-kadang orang yang bermaksiat lain pacaran, biarin aja. Kalau pencuri, mesti ditegur. Coba lah, setiap orang yang bermaksiat tuh, kita ini negurnya macam negur pencuri. Itu orang ini tidak bermaksiat malu. Ini pacaran, biarin. Pertama 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 10 pasang. Ini kampung kok jadi tempat orang pacaran semua maksiat. Iya, orang tuanya jauh semuanya. Mamanya malah bilang, nah baliknya jangan malam-malam ya, gitu orang tua zaman sekarang. Astagfirullahaladzim, kata dia, baik betul mamanya nih, jangan malam-malam, kata dia. Kok jangan malam-malam, barang gitu tak butuh sampai malam. Setengah malam pun habis juga. Ya, ibu ya, sayangi anakku, ya. Jangan bangga kalau anaknya punya pacar, malu. Karena pacar itu belum tentu jadi suaminya, ya, cuma dimain-mainin saja. Kalau betul, ya nikah. Kalau tak, kok ngapa kau nak main-mainan aku aja? Itu. Ya kadang-kadang namanya anak muda, anak perempuan, ya suka-suka aja namanya. Masih anak muda, nafsunya masih sangat kuat. Tuh. Hatta bimuja la sati man yalbisu bibaj wa yatakhattam bidhab wa yajlisu al-harir. Sampai kita duduk dengan orang-orang yang pakai baju-baju dibaj dari sutra-sutra yang warna maksiat atau yang bidhab. Orang-orangnya pakai emas-emasan, laki-laki pakai kalung, pakai cincin. Kita duduk aja sih diam. Nanti kata, kau ngapa pakai kalung emas? Tegur, haram dong. Cincin emas haram. Banyak di soal harir atau dia duduk dekat yang diharap-harapkan aja lah. Bentang dia sutra, kain dari sutra duduk dia di situ. Haram. Dia ikut aja. Itu boleh berdosa. Kalau dulu fidarin aw fi hammamin ala hitaniha suarun aw fiha amanu min dhahabin aw fiddatin. Ataupun duduk di tempat kondisi pemandian yang di sini ada, yang di tembok-temboknya ada patung-patung, ya, ataupun ada bejana-bejana ini dari emas ataupun perak. Awil dulus fil masjid yusi'un nas as-salata fi, ataupun duduk di masjid dengan orang yang dia ini menjelekkan orang-orang yang sholat di situ. Dia tak apa-apa, cuma duduk aja dengan orang itu. Wala yutimuna ruku'al wasujud, masalah. Ada orang sholat, rukunya tak betul, sujudnya tak betul, dibiarkan. Susah jadi kadang-kadang. Kadang repotnya orang ini tak ada belajar. Kita yang tahu harusnya paling susah kadang-kadang. Susah. Kadang ada orang laki-laki punya sholat pakai
pakai celana, pakai kaos, celananya pakai tali pinggang, sujud, no. Nah, ini auratnya nampak. Kita ada di belakangnya nampak. Habis itu tak kita tegur. Nah, kita kena juga. Kita tahu, bang, itu tadi abang waktu sujud auratnya nampak. Dah, lepas kita. Dia nak ulang ke, tak ulang sholat, aku nak tegur. Kalau engkau tak ulang sholat, sudah salah kau. Karena itu sudah batal. Kita dah tegur. Kita biarin aja, terserah aja yang tak sah pun sholat dia. Tak gitulah. Kita tegur. Amin julus di majlis ba'din yajri fihi zikrul bidah, atau duduk di majlis wa'az, tetap ceramah majlis, tapi yang ceramah ini tak betul, yang mengajarkan bidah tak betul, itu kita harus ingkar. Kalau sanggup tegur, kalau tak tinggal lari saja. Ya Pak, ini ceramahnya tak betul, ngajar tak betul. Ya yuk kita balik, buyar. Aduh, masalah sekarang. Kayak gitu pun harus kita diam. Ini ngajar tak betul, ini ngapain? Kita dakwah ke orang-orang yang apa-apa, ini tak betul. Yuk kita balik, buyar. Au fil majlisi munadharah wa mujadalah yajri fiha al-idza wal ihas bis-safah wasyatam. Ataupun duduk di tempat perdebatan. Wah, ini debat capres sekarang. Waduh, duduk di tempat perdebatan yang di situ ada saling menyakiti, idza wal ihas was-safah wasyatam, saling menyakiti, saling membuli, saling menghujat. Ini masalah sekarang ini. Sama ulama disuruh jangan, malah sekarang kita menjadikan kebanggaan. Ini debat apa nak saling mengolok-olokkan ini? Tak betul juga. Tak betul. Ini yang bilang ini Imam Ghazali sudah 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu sudah diperingatkan. Waktu zaman Imam Ghazali belum ada debat capres, itu belum ada. Debat cawapres itu belum ada. Jadi yang kita ketawa-ketawa, kesini-kesini ngetawain orang di situ, habis semua lah, habis semuanya. Ketika sini membuli sana, sini ketawa, habis. Itu sudah, itu majlis kayak gitu, majlis tak betul sudah. Nah, kalau sekarang ya kan, tengoklah, jadi orang komentarnya macam-macam, ramai, kayak gak ada masalah lain yang lebih penting daripada capres, cawapres. Betul itu penting, tapi jangan sampai itu menghabiskan 24 jam waktu kita. Jangan. Belajar tetap semuanya berada. Ini kayak semua warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu digiring semuanya fokus kepada capres. Capres baru masalah debat aja itu jadi keluar macam tak ada lain saling mengolok-olok itu tak betul sudah sampai karena begini dah tak usah apa. Sekarang kan menjadi satu tren saling menyerang, saling membuli itu sudah tidak ada tasawufnya lagi, sudah tidak ada akhlaknya lagi sudah. Maka itu ya mungkin orangnya bersorak, sudah orang besar sekarang tua-tua. Tapi kan agama itu luas, ilmu itu luas. Orang belajar tentang ilmu ini tidak tahu ilmu ini. Dan kadang-kadang orang lalai, dulu pernah belajar tapi lupa. Gitu. Kalau udah urusan kayak gini susah. Senang gitu tuh kalau lihat orang debat yang satu di KU kan dibeli habis. Masya Allah. Jadi pulang dari nonton debat itu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini jadi pemimpin yang diridhai. Macam mana pemimpin yang diridhai? Jadi pemimpin tak diridhai itu apa?
tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tak guna. Biar istilahnya kalau memang itu ya biar orang lain aja. Kalau kita memang tidak bisa bertahan itu bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bertahan untuk mencari ridha Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hanyut, berarti kita menghancurkan diri sendiri. Kekuasaan itu tidak lebih penting daripada kebahagiaan kita di akhirat, istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlati man khalaqan nasa kasran ma'asyih. Dan secara global kata Imam Ghazali, barang siapa yang bercampur dengan orang banyak, maka dia akan banyak maksiatnya. Apa tak? Kita sebenarnya tak ada masalah di duduk. Tiba kumpul 4-5 orang bahas. Si Prabowo tu begini, si Amin tu begini, si Anies gini, si Mahfud gini, si Anu habis kita terbawa aja kan. Ganjar ni gini mau bully sana bully, apa benda? Dapat apa? Dapat dosa saja, tak lebih. Dapat dosa saja. Nah, apa tu dah depan tu dah cukup. Ini masyarakat ikut depan juga, saling bully sana bully. Para tim sesnya ikut mengolokkan sana, mengolokkan sini. Itu mohon maaf itu kan jauh dari agama, jauh dari agama. Jadi kita justru diprotokolkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak layak ya untuk dijadikan satu tuntunan. Tapi orang ketika dengan orang-orang besarnya kayak gini kan diikutin semua, diikutin semuanya. Aduh. Kata tengoklah nomor saya. Barang siapa yang bercampur dengan orang banyak, maka dia akan banyak masalah. Terpaksa. Seperti nak duduk dia macam ketika datang kawan dulu satu dukung Prabowo, satu dukung Anies, sudah satu. Kita diterangi bingung nih. Aduh, engkau perwakilan Ganjar lagi sekali, biar ramai sekali 3 orang satu-satu. Habis. Wa ikana taqiyan li nafsihi illa an ayyaturka mudahanata wala ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im wa yas'alu bil isfah wal mar'a innama yasqutu anhu bil amrayn. Jadi orang itu bisa banyak maksiatnya ketika berkumpul dengan orang banyak, walaupun sebetulnya dia itu orang yang bertakwa asalnya, ya sebetulnya dia itu orang yang bertakwa asalnya. Illa ayyaturka mudahanata wala ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Ya, jadi kadang-kadang orang ini bisa terkena dosa kenapa? Karena dia mudahana. Mudahananya apa? Mudahana ini melenturkan atau mengorbankan agama untuk dunia. Jadi karena tak enaklah dengan kawan ini apa hanya dilenturkan agama. Mudahana. Tak enak sama bos dilenturkan. Kalau aku lurus, tak bisa nih. Di akhirnya agama yang dilenturkan. Ini namanya mudahana, cari aman, tapi yang dikorbankan agamanya. Jadi kumpul dengan orang banyak ini, agamanya dikorbankan. Nanti dia bilang, aku alim pula, soalim pula. Jadi wala ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Jadi kita harus konsisten. Jangan mengorbankan agama untuk ya sekedar nakal sama orang, cari perhatian orang. Kalau kita lurus, habis saja kita kena bully nih, habis. Jangan khawatir, tak ada masalah. Ini kita benar di bumi itu tak ada kisah, tak ada jadi masalah. Wa yas'alu bil hisbah wal man, dan dia ini yang duduk di situ, dia ini harusnya untuk mencari berdakwah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencegah juga dari hal-hal yang tak baik itu dicegah. Jangan mudahana mana iya tak apa. Macam dia tak apa pula. Padahal saya tak boleh. Itu namanya mudahana. Karena dia tak ada kawan di situ sendiri. Wa inna yasqutu wujud bi amrayn. Jadi sekarang ketika kita berkumpul dengan orang, kita punya satu kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini bisa gugur dengan 2 perkara. Bisa gugur dengan 2 perkara. Apa itu sebabnya? Kalau tak amar ma'ruf nahi munkar, wajib kita wajib. Tapi ini bisa gugur dengan 2 perkara. Apa tuh? Ahaduhuma ayya'lam anhu in ankara lam
yultafat ilaihi wa lam yutrak al-munkar. Yang pertama, wa nudhira ilaihi bi ainin istihza. Nomor satu, ketika orang berkumpul dengan orang banyak, umpamanya dia katakan kawannya itu mabuk atau sedang judi, ini wajib ingkar nih, wajib ingkar. Boleh dia tidak menegur mereka. Satu, disebabkan satu, apa? Kalau dia itu yakin seandainya dia mengingkari negur orang-orang ini, dia tidak akan dianggap dicuekin sama sekali. Enggak, maksudnya negur ini tak akan berguna dan yakin. Orang-orang macam gini tak ada cerita aja dia tuh tak akan. Orang itu tak akan dicuekin aja. Orang apa dia bilang haram dia jangan dicuekin aja. Dan mereka tidak akan meninggalkan kemungkaran itu. Mesti orang yang sedang enak-enak main judi, apalagi judi haram, apalagi kalau disebutnya bising aja lah. Kalau alim jangan di sini. Maksudnya jelas nasihat itu jelas tidak diterima. Tak guna nih. Dan mereka tidak akan berhenti dari kemungkaran tersebut. Dan kemudian dia tadi yang bernasihati akan dilihat dan diremehkan, justru diremehkan oleh orang banyak. Lakoni macam ustaz aja soalnya lakoni, jadi dia mengalahkan apa udah semalam. Jadi dia dihinakan. Wahada huwa al-ghalib fi munkarat tartakibu al-fuqaha. Wa man yaz'amu annahu min ahli din fahuna yahidu al-sukut. Walakin yustahabu az-zajr bil-lisan idharan bisyahar din. Wahada wa al-ghalib fi munkarat tartakibu al-fuqaha. Dan ini malah justru dikatakan Imam Ghazali, justru kemungkaran ini yang susah ditegur ini malah ketika itu dilakukan oleh para fuqaha, ulama-ulama yang dirasa sudah paling pintar, paling benar. Kalau ditegur mesti tak mau, ditegur tak mau. Kalau ini orang pasar negur profesor bulan tak mau dia. Tidak mau, ya boleh. Bu'ain istihza. Ini udah kalau macam gini, tak mungkin kalau dia kita tegur tak akan mempan. Kalau diremehkan, kalau tahu apa. Jadi kalau sudah begini, gimana? Sekarang orang yang ahli di dalam agama kalau melihat seandainya ilmu ini aku sampaikan kepada dia pasti tidak akan menerima. Jelas dia tidak akan menerima. Dia bisa meremehkan ilmu yang sini. Ya sudah enggak perlu. Cuman maksudnya dipaksakan untuk suruh ini berubah. Ini tak mungkin dia berubah, tak mungkin. Walakin yustahabu az-zajru bil lisan idza syaharitin. Cuman ya dianjurkan itu menegur pakai lisan. Ditegur pakai lisan itu tak betul, mohon maaf, itu tidak betul. Anda perkataan Anda tidak betul seperti itu. Anda salah faham. Setelah itu dia tidak terima orang lain supaya tahu gitu aja. Dia tak akan terima, tapi tak apa-apa. Biar orang lain tahu. Ma'alam yaqdir ala ghairi zajri lisan. Ini dibuat dari kamu. Kalau dia pakai lisan kok tak sanggup. Wah, ini kalau dia pakai lisan ini pengikutnya banyak nih. Banyak nih para pengikut ini. Habislah kena bunyi kena ini, jangan-jangan tak bisa balik. Udahlah, kalau gitu hendaklah dia keluar dari majlis tersebut. Keluar dari situ, ini pengajaran tak betul ini. Nak negur tak berani, jangan balik duluan, balik. Jangan duduk di situ saja. Paling saja itu musyahadah maksiat iblis ikhtiar, maka enggak boleh melihat kemaksiatan itu dengan kemauannya sendiri. Maksudnya dia sebetulnya bisa pergi tapi dia tidak pergi. Jadi kalau ada ada satu majlis apa itu yang namanya majlis ilmu, tapi kok ini yang dia akan sampaikan tak betul, orang ditegur mesti tak mau, tinggal lari saja. Kalau jelas itu yang disampaikan adalah satu kemaksiatan, ya tinggal lari, jangan duduk di situ dia.
Waman jalasa fi majlis syurb fa huwa fasiqun wa illam yashrab. Barang siapa yang duduk di majlis mabuk-mabukan, maka dia juga termasuk orang yang fasik walaupun dia tidak ikut minum bir. Duduk di kawan, kamu ke sana? Aku tak ikut minum lah. Aku bawa teh dari rumah kan? Bawa teh dari rumah. Iya memang kau minum teh, tetapi kau duduk dengan mereka yang mabuk, kau juga fasik. Kau juga fasik. Jangan dikira aku tak minum, aku tak ikut. Ya, tapi kau juga fasik di situ. Karena engkau duduk dengan orang-orang fasik dan kau diam saja. Kau tidak menegur. Waman jaza muktaban aula bisahri wa akhir riba atau haram wa fasikun falyakum min maudi. Barang siapa yang duduk dengan orang yang menghibah orang atau orang yang memakai sutra, laki-laki pakai sutra tidak boleh, haram sutra dari bulan sutra. Atau akhir riba atau orang yang makan riba atau haram atau yang makan haram. Bahwa fasikon dan orang itu adalah fasik, falyakum min maudi, maka adalah berdiri dari tempat tersebut. Tengok macam mana nih, kita banyak diundang di satu majlis, tengok, wah orang-orang ini makan haram, balik, jangan dari situ, balik, jangan dari situ. Tengok, wah ini tak boleh di Indonesia. Masalahnya masalah. Makanya diantaranya, contoh mohon maaf. Ini yang sering, yang paling sering kita nih di masyarakat kita nih kan, ini karena ini kan sifatnya kan hukum, maka saya harus sampaikan. Contoh sekarang walimah. Walimah itu hukumnya, mendatangi undangan walimah itu hukumnya wajib, fardhu ain, wajib. Tetapi ketika di situ ada kemaksiatan, ya, di situ ada kemaksiatan, maka tidak wajib datang. Tidak. Jadi pas mau ada kemaksiatan, balik. Ada video wanita yang goyang dan sebagainya, buka aurat. Balik. Atau tak usah pergi. Kau pada di sana, alamak bergoyang pula, ya balik. Apa ini? Jangan di situ. Balik. Atau akal haram atau makan haram. Udah makan ada menyediakan bir, cabut balik. Cabut balik. La haula wala quwwata illa billah. Ini komitmen beragama namanya. Itu satu ya. Itu satu yang istilahnya menjadi alasan orang boleh tidak untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi sekedar dengan lisan. Ya boleh, tidak harus biar tak berani mati ini ya orang bayar ya sudah. Wasani ayya'lama annahu yaqtiru ala man'i minal munkar bi ayyara zujajatan fiha khamrun wa yarmiha hataksir aw yasluk ala al-mala'i min yadihi wa yadribaha ala al-ardi. Walakin dalam anu yudrabu au yusabu bimakruhin fahamuna yustahabu al-hisba liqauli ta'ala wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma. Nomor 2, boleh orang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara secara tegas, yaitu ketika dia yakin dia sanggup, dia yakin bahwa dia itu mampu untuk mencegah. Contoh dia melihat botol bir, dia lihat ada orang mabuknya ada botol bir, dia yakin aku ambil botolnya aku banting, sanggup. Atau ada orang sedang joget-joget apa segala macam, sanggup dia untuk merampas alat itu dibuang, tetapi dia tahu efek kalau itu dilakukan, dia tahu aku akan habis kena hajar orang ini. Aku balik nih bawa belur lagi, entah dia sampai rumah, entah langsung UGD, tak tahulah.
Memang sanggup aku kalau baca kecil, tapi aku ini resiko aku habis kena keroyok nih. Jadi yang seperti ini fahuna yustahabu alaihi hisbah. Jadi yang seperti ini jadinya ya tidak wajib. Ya tidak wajib karena resiko ya untuk menjaga diri juga, menjaga nyawa keselamatan juga. Wa yustahabu fahuna yustahabu alaihi hisbah. Ya disunahkan ya tetap untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wan dikoni ta'ala wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Cegahlah dari yang munkar dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Mestinya kan sudah resiko apa terserahlah. Penting aku niat menegakkan kemungkaran, wasbir dan bersabar atas apa yang menimpa dirimu. Habis jawab banting botol bir, habis pinjul semua. Wasbir sabar. Ala ma asabak. Itu kalau bisa mampu kayak gitu. Wala yajibu illa anal makruh alladhi yusibu lahu darajatun katsiratul an-nadhuru fiha. Nah, jadi ini tidak wajib. Jadi yang mestinya kayak gitu, tapi kalau memang resikonya besar ya enggak wajib ya, berlaku seperti itu. Karena resiko itu juga bertingkat-tingkat. Ada kecil, ada yang cuma kena kuliah polis alim lagi itu kecil itu. Tapi kalau sudah kena kroyok, nah ini bisa besar. Zakarnaha fi kitabil amri bil ma'ruf minal ihya, dan kami sebutkan itu sebuah derajat-derajat resiko orang berdakwah tadi sampai di mana itu detailnya saya sebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Pada jumlah Allah Subhanahu wa taala ya itu jauh cepat sangat. Wa ala jumlati fala yasqutul wujubu illa bi makruh fi badani bidar. Jadi secara global amar ma'ruf nahi munkar itu tidak gugur kewajibannya kecuali kalau memang badannya ini akan tertimpa sesuatu yang tidak bagus dibenci, maksudnya ya bawa belur karena dipukul, au fimanihi ataupun hartanya terancam istiqlal dirampas hartanya. Nah itu kalau udah gitu ya sudah tak wajib ya, gugur maksudnya kewajiban itu gugur, badannya terancam atau hartanya terancam. Au fijahi bil istighfar bihi biwajhin yaqtahu fi mu'ati, ataupun terancam kedudukannya, orang jadi menganggap remeh dia, diremehkan dan sebagainya ya. Wa amal khawfu min istihasil munkar alaihi wa khawfu ta'ridihi ta'rudihi lahu bil lisan wa adawatu lahu al-tawaham masa'yu lahu bil musabal bima yasuhu aw yaqulu bainahu wa baina ziyadatil khair yatabaqqa fa kullu dhalika mawdumat wa umurun dhaifah la yasqutul wujub. Sekarang ini kalau hanya sekedar ketakutan, tapi kalau hanya sekedar ketakutan dari orang yang melakukan mungkar tadi ya, takut apa? Takut nanti dimarah ya, dia apa dan mulutnya aja nih, atau dia jadi tak suka. Kalau aku takut dia langsung dia tak nyapa aku, dia tak suka dia mesti ini. Atau kalau aku takut dia mesti marah dengan aku. Ataupun dia bikin nanti aku khawatir dia nanti ke depan nih dia nak mencelakakan aku nih, bisa jadi nih berlaku tak bagus dengan aku. Ataupun dia akan menyebabkan dia tidak mau nanti aku menambah kebaikan. Dia tak suka nanti aku nih baik, mesti dia nak bikin gara-gara nanti aku khawatir itulah, khawatir itu. Aku lu dari kamu umat mau budun dhaifah, itu semuanya ada persangka-persangkaan dan perkara-perkara yang lemah yang tidak menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau hanya sekedar takut dimarah ya, itu tidak menggugurkan kewajiban
amar ma'ruf nahi munkar. Umdatul hisbah syai'an. Nah, sekarang cara orang untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu ada dua caranya. Caranya yaitu pokok sesuatu metode orang amar ma'ruf nahi munkar itu ada dua perkara. Ahaduha ar-rifqu wan lutf wal bidayatu bil ba'di ala sabilillah. Pertama, orang ini kalau dakwah amar ma'ruf nahi munkar, pertama harus disampaikan dengan lemah lembut, pelan-pelan dulu. Wal bidayah bil ba'di ala sabilillah, pertama dinasihatin dulu dengan kata-kata yang lembut. Jangan tahu-tahu apa ini ngomong. Waduh, bro, tahan langsung ngomongnya. Tapi duduk dan bang, apa nih jadi apa nih bang? Nah, maksudnya gitu, pelan-pelan. Takkan orang ngomong gitu langsung ditinju ini, tak mungkin dah. Apalagi kita begitu belakang, berapa itu ya ngomong nih? Orang terlentang langsung. Tapi datang, duduk. Waduh bang, lagi apa nih bang? Ramai-ramai. Baru ngomongnya pelan-pelan. Waduh, macam gini tak baik nih bang, ya. Tak boleh gitu nih orang beragama. Itu pelan-pelan. Takkanlah orang ngomong pelan gitu langsung nak kena tinju. Ya tidak lah. Tapi kalau kosong-kosongan, ya memang habislah kena keroyok lah. Tapi ajak carok aja deh untung, ya. Kalau dia ada carok pula nanti kan kacau. Balik kau salah, ambil senjata ni. Ini tuh pelan. Siapa aja lah. Misalnya orang bilang di harimau ini kalau diperang-perangin pun dia bisa nurut. Ini cara. Cuma kadang-kadang kita ini untuk mempraktekannya ini kadang-kadang ini tidak pakai cara yang tepat, hanya hancur semuanya. Tahu-tahu yang pandang aja dar orang dia orang sedang mabuk ketika datang terjang awalnya mejanya jangan cepat dong. Jangan gitu lah, ada sabil jangan pakai cara kekerasan nih, bisa tinggi beberapa 1 menit. Dakwah juga jangan pakai terjang, atau pakai terjang hantam sana hantam sini, itu orang tidak pas manhaj dakwahnya. Yang jeleknya di Islam, tak gitu caranya. Nah, itu harus dibetulkan lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi Islam itu indah, ya, dakwahnya sebetulnya indah. Tak indah kalau tidak tahu caranya. Ya, terlalu kasar dan keras, orang tidak akan suka dengan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.